Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Fadli Aizan Syamila, mahasiswa semester 3 jurusan Psikologi dengan NIM 2004011110047. Dibuatkannya video ini guna memenuhi tugas UAS mata kuliah studi fikih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab sholat. Baiklah, langsung kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudus sholati an-niyatu wa takbiratul ihrami ma'an niyati wa qiraatul fatihati bil basmalati wa tashdidatil arba'a asyrata wa ikhraji dhadi minaz dha'i wa laysa fil fatihati dha'un thumma ruku'u wajibu an yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi wa yatma'inna fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu thumma al-i'tidalu wa yatma'innu fihi wujuban thumma sujudu marrataini wal julusu baina sajdataini wa yatma'innu wujuban fi kulli wa yaf'alu baqir raka'ati kadzalika wa tashahhudul awwalu wa qu'uduhu sunnatun wa tashahhudul akhiru wal julusu fihi fardun wa salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da tashahhudi wa qabla salami fardun wa salamu minas salati fardun wa aqallus salami assalamu alaikum. Baik, ini kita menjelaskan tentang fardu atau rukunnya sholat. Yang tadi yang telah saya sampaikan bahwasanya rukun sholat itu ada 17. Yang pertama niat, kedua takbiratul ihram disertai dengan niat, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, yang keempat membaca surat Al-Fatihah disertai dengan basmalah dan tasydidnya yang ada 14 dan mengeluarkan huruf dha dari zo karena di dalam Fatihah tidak ada huruf zo. Ruku, yang selanjutnya ruku dan wajib untuk condong atau membungkuk yang sekiranya kedua telapak tangan berada di lutut. Kemudian selanjutnya tumak ninah di dalamnya sehingga tenang anggota badannya. Yang ketujuh i'tidal, yang kedelapan tumak ninah di dalamnya, yang kesembilan sujud 2 kali, yang kesepuluh tumak ninah di dalamnya, yang ke-11 duduk di antara 2 sujud, yang ke-12 tumak ninah di dalamnya wajib, yang ke-13 tasyahud akhir, yang ke-14 duduk di dalamnya. Tasyahud pertama hukumnya sunnah, sedangkan tasyahud akhir hukumnya wajib. Yang ke-15 membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud dan sebelum salam. Yang ke-16 mengucapkan salam dan paling sedikitnya salam, yaitu assalamualaikum. Kemudian yang ke-17 atau yang terakhir yakni tertib. Dari rukun-rukun tersebut, rukun-rukun sholat tersebut, jika tidak ada atau jika tidak terpenuhi salah satu di antaranya, maka digantikannya dengan sujud sahwi. Oke, lanjut. Kemudian wa aqallu tasyahhudil wajibi at-tahiyyatullahi salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa aqallu sholati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa yanbaghi ayyatiya bisunani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan. Kemudian adapun paling sedikitnya membaca tasyahud, yaitu penghormatan bagi Allah, keselamatan atasmu wahai Nabi baginda Muhammad serta rahmat dan barokah, keselamatan atas kami
dan para hamba Allah yang soleh. Dan saya bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan bahwasanya baginda Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Adapun paling sedikitnya mengucap sholawat kepada Nabi beserta keluarganya, yakni, ya Allah sampaikanlah sholawatku kepada Nabi. Tadi dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Dan hendaknya untuk melakukan kesunahan-kesunahan di dalam sholat, semuanya yaitu ada banyak sekali. Nah, kemudian wayam bagil i'tina'u bil ikhlasi wa huwal amalullahi wahdah wayam bagil khusuru wa huwa ayya'lama bima yaqulu wa yaf'al wal khusyu'u wa huwa sukunul a'dha'i wa hudurul qalbi wa tadabburul qiraati wa tafahhumuha fa innama yataqabbalullahu minas sholati biqadril huduri wa yahrumur riya'u fi sholati wa ghairiha wa huwal amalu li ajlin nas. Dan hendaknya menjaga keikhlasan, yaitu beribadah atau beramal karena hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala saja, dan harus hadir. Maksudnya hadir adalah ketika sholat itu harus menghadirkan hati, yaitu mengetahui apa yang diucapkan dan gerak-gerik yang dilakukannya. Maksud hadir di sini adalah sadar ketika kita dalam sholat bahwasanya kita sedang sholat gitu. Tidak boleh dalam keadaan tidak sadar. Kemudian yang selanjutnya, dan khusyuk. Khusyuk ini apa maksudnya? Khusyuk yaitu tenangnya anggota badan dan hadirnya hati, menghayati serta memahami bacaan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima sholat seorang tergantung dengan ukuran hadirnya. Dan haram hukumnya riya di dalam sholat dan selainnya, karena riya merupakan amalan atau ibadah karena ingin dilihat manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkara-perkara apa saja yang membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubtilu sholata al-kalamu amdan walau biharfaini wa nasiyan in kathura wa yubtiluha al-amalul kathiru kathalathi khutuwatin wal aklu wa syurbu wa inkishaful aurati illam tastur halan wa wuqu'un najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin wa yubtiluha sabqul imami biruknaini fi'liyaini wa kadzat takhallufu bihima bi ghairi udhrin wala tasihhu sholatu khalfa kafirin wa imra'atin wa khunsa. Kemudian adapun perkara yang membatalkan sholat itu ada 11 perkara, yaitu berbicara dengan sengaja meskipun hanya 2 huruf, dan lupa banyak bicara dan lupa berbicara banyak. Yang kedua, melakukan gerakan yang banyak seperti berjalan 3 langkah. Selanjutnya, makan dan minum. Kemudian yang keempat, terbukanya aurat jikalau tidak ditutup langsung. Yang kelima, kejatuhan najis jikalau tidak langsung dilempar atau dibuang. Yang keenam, sebab hadas. Yang ketujuh, mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Yang kedelapan, membelakangi imam dengan 2 rukun fi'li tanpa ada uzur. Dalam artian ketinggalan imam 2 rukun.
Kemudian menambah rukun fi'li dengan disengaja. Yang ke-10 niat memutus sholat. Yang ke-11 ragu-ragu di dalam hati. Kenapa ragu-ragu di dalam niat ini tidak diperbolehkan? Karena ada kaidah usul fikih yang mengatakan bahwasanya al yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Nah, jikalau kita ragu, maka kita tidak benar-benar meyakini hal tersebut. Dan tidaklah sah sholatnya orang yang sholat di belakang orang kafir, perempuan, dan khunsa. Jadi ketika orang mukmin sholat, imamnya orang kafir, itu tidak sah. Lelaki sholat, imamnya perempuan, itu tidak sah. Dan juga lelaki sholat di belakangnya khunsa ini khunsa ini yang memiliki dua kelamin gitu. Manusia yang memiliki dua kelamin, ada kelamin yang untuk pria dan ada juga kelamin untuk wanita. Nah, dalam Islam dihukumi dia sebagai wanita. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang sholat Jumat. Wal Jum'atu fardu ainin ala kulli muslimin dzakarin hurin hadirin bila udhrin syar'iyyin kal maradi wal matari wa min syurutil jum'atil khutbatani wa arkanuha hamdulillahi ta'ala wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu lit taqwa wa qira'atu ayatin minal qur'ani mufhimatin fi ihdahuma wa du'a'u lil mu'minina fil akhirati wa yajibu ay yakhtuba qa'iman mutatahhiran mustural aurati wa yajibul julusu bainahuma fawqa tumakninati sholati wal muwalatu. Oke. Adapun hukum sholat Jumat yaitu fardu ain bagi setiap orang muslim laki-laki merdeka dan hadir atau yang mukim. Jika sedang bepergian itu tidak wajib untuk sholat Jumat. Kemudian tanpa ada uzur atau halangan syar'i seperti sakit dan hujan. Ketika sakit atau ketika hujan deras itu diperbolehkan karena ada uzur di dalamnya. Di antara syarat sah salat Jumat yaitu didahului dengan 2 khutbah, dan adapun rukun khutbah yakni yang pertama mengucap hamdalah, yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang ketiga berwasiat tentang takwa, yang keempat membaca ayat dari Al-Quran yang dapat dipahami di salah satu dari 2 khutbah. Nah, yang terakhir mendoakan bagi orang-orang mukmin di khutbah yang terakhir. Dan wajib khutbah dalam keadaan berdiri dan keadaan suci, tertutupi auratnya dan duduk di antara kedua khutbah. Ukurannya adalah tumakninah di dalam sholat dan harus terus menerus. Oke, sekarang kita beralih kepada sholat jamaah dan sholat sunnah. Wasolatul jama'ati wasolatul hanazati fardu kifayatin wal'idani wal kusufani wal witru sunanun muakkadatun wa kadza rawatibus sholati wadduha wa tarawihu sunanun laha fadlun wa thawabun azimun. Adapun sholat berjamaah, sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Ini suatu kewajiban. Jikalau sudah ada yang melakukan salah satu di antara mereka, maka gugurlah kewajibannya. Itu yang dimaksud dengan fardu kifayah ya. Nah, sedangkan
Untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, kusuf qamar dan kusuf syam, itu kusuf nih gerhana ya, gerhana bulan dan gerhana matahari. Itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Begitu pula sholat rawatib, sholat serta sholat duha dan sholat rawih itu sunnah hukumnya yang di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Nah, sholat rawatib, sholat duha, sholat tarawih itu sunnah juga, tapi di dalamnya terdapat pahala atau fadilah yang sangat besar. Oke, kita berlanjut kepada bab selanjutnya, yaitu bab puasa, bab tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma shaumu wa huwa salisu arkanil islami fahuwa imsakun ma'rufun ala wajhin makhsusin wa minhun niyatu likulli yaumin wa tabituha minal laili wal imsaku anil mufattirati minat ta'ami wasyarabi wal jima'i wal istimna'i bimubasyaratin wal istiqaati bil ikhtiyari. Oke, artinya adapun ibadah puasa termasuk rukun Islam yang nomor 3. Yang dinamakan puasa itu adalah suatu penahanan yang sudah diketahui, yaitu menahan dari segala perkara yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari dengan cara atau niat tertentu. Dan di antara rukunnya ialah harus berniat setiap hari dan dari menginapkannya dari waktu malam hari. Jadi niatnya itu harus di malam hari ketika besoknya mau puasa. Semisal hari Senin mau puasa, maka niatnya adalah di Minggu malam atau malam Senin itu kita sudah berniat untuk puasa di hari besok dari Senin, seperti itu. Kemudian dan adapun menahan dari perkara yang membatalkan puasa. Di sini ada perkara-perkara yang membatalkan puasa, yaitu makan, minum, jima atau berhubungan intim, kemudian mengeluarkan mani dengan secara langsung, meminta agar muntah dengan cara dipaksa atau disengaja. Nah, untuk yang membatalkan puasa itu ada makan dan minum, kemudian ada jima atau berhubungan intim antar kelamin, kemudian mengeluarkan mani dengan secara langsung, maksudnya adalah onani, kemudian disengaja atau dipaksa untuk muntah itu juga membatalkan puasa. Kemudian min tamami shaumi kaful jawarihi amma yakrahu Allah ta'ala minal a'dha'i as-sab'atil ati dzikruha. Fafil hadithi khamsun yuftirna shaim al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibatu wan nazaru bisyahwatin. Wa min tamami siyami taharri al-iftara ala halalin wa adamu al-istikthari minal akli wa yambaghi al-istiktharu minas shaumi la siyama al-ayyamu al-fadilatu fi syar'i wallahu a'lam wa billahi taufiqu. Kemudian adapun dari kesempurnaannya puasa itu adalah menahan atau mencegah anggota badan dari perkara atau perbuatan yang Allah tidak menyukainya dari anggota tubuh.
sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, 5 perkara yang menghilangkan pahalanya orang yang berpuasa, yaitu berbohong, ghibah atau ngomongin orang lain, menggunjing, adu domba, sumpah palsu, dan melihat sesuatu dengan syahwat. Nah, dari hadis ini dapat disimpulkan bahwasanya ketika kita sedang puasa tapi kita masih berbohong, masih membicarakan orang lain di belakang orang tersebut, kemudian adu domba, kemudian sumpah palsu, dan melihat sesuatu dengan syahwat, itu dapat dikatakan bahwasanya puasa orang tersebut yang melakukan hal-hal tadi itu pahalanya akan menghilang atau tidak sempurna lah puasanya. Dan begitu pula dari kesempurnaan puasa ialah berusaha mencari makan yang dibuat buka makanan yang halal. Tidak terlalu banyak ketika makan, dan seharusnya memperbanyak dari puasa, lebih-lebih puasa dari hari-hari yang penuh keutamaan di dalam syariat. Wallahu a'lam. Jadi kesempurnaan puasa ini, jadi ketika kita mau berbuka, kita mencari takjil ya, kalau bahasa Indonesia takjil. Kita mencari takjil yang enak, yang halal, yang sekiranya menyehatkan, yang mengembalikan ion-ion di dalam tubuh. Nah, dan juga kita tidak boleh terlalu banyak ketika makan. Jangan sampai puasa ini dan di waktu berbuka itu dijadikan ajang untuk balas dendam. Seharian nggak makan yang banyak, makan yang banyak. Nah, itu tidak diperbolehkan. Tidak bolehlah banyak-banyak, secukupnya aja. Oke, kemudian lanjut ke bab selanjutnya, yakni bab tentang zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amaz zakatu wa hiya rabi'u arkani al-islami. Fayajibu 'alal muslimi ma'rifatu anwa'il amwali al-wajibati fiha wa hiya na'amu wan naqdani wat tijaratu war rikazu wal ma'dinu wal mu'asyaratu wa hiyal hububu was thimaru fala zakata fiha siwan na'ami as-saimati. Artinya, adapun ibadah zakat adalah rukun Islam yang nomor 4. Maka wajib bagi setiap orang muslim mengetahui macam-macam harta yang wajib dizakati di dalamnya, yaitu binatang ternak, kemudian emas dan perak, perniagaan, barang temuan dan barang galian serta tanaman. Maksudnya tanaman adalah makanan pokok, yaitu biji-bijian dan buah-buahan. Maka tidak wajib zakat di dalam hewan ternak kecuali digembala pada rumput yang mubah. Nah, kemudian wa yushtaratul haulu laha wa kadzalika yushtaratu lin nuqudi wat tijarati wa yushtaratu fi hadhil anwa'i an yusabu aidan wa wajibun naqdaini wat tijarati rubu'ul ushri wa wajibul hububi was thimari allati suqiyat bi mu'natin al ushru wa bi ghairi ma'unatin al ushru. Dan disyaratkan harus lewat setahun untuknya, yakni mencapai haul, hitungan per waktunya itu haul. Begitu pula pada emas dan perak, perniagaan, dan diharuskan pada bagian ini harus sampai nisabnya juga. Nisabnya ini hitungan beratnya. Dan wajibnya mengeluarkan zakat emas dan perak serta zakat perniagaan, yaitu 1/4. Dan di dalam tanaman, biji-bijian dan buah-buahan yang disiram dengan alat bantu, yaitu 1/10, dan jikalau tanpa pertolongan maka 1/10.
Oke. Kemudian wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin idza fadulat an qutihi wa quti man yaqutuhu yaumal idi wa lailatahu arba'atu amdadin bimuddi an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa tajibun niyyatu fil jami'i wa la yajuzu ay yasrifa zakata wal fitrata illa ila hurrim muslimin muttasifin bisifati ahadil asnafi atsamaniyati kal faqiri wal miskini wa kaunuhu ghairu hashimiyyin wala muttalibiyin wala maulan lahum wajibu isti'abu al maujudina minhum. Dan adapun zakat fitri itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim jikalau lebih dari makanan pokoknya dan makanan pokok orang yang wajib dinafkahinya pada hari raya dan malamnya. Jadi zakat fitrah itu wajib jika makanan pokok yang ada di kita itu sekiranya cukup untuk menafkahi, untuk memberi makan kita sendiri dan menafkahi orang-orang yang ada di bawah naungan kita pada hari Idul Fitri dan malamnya, malam takbirnya. Kemudian yaitu mengeluarkan 4 mud dalam kurung 1 sok dengan mudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wajib berniat di keseluruhan. Dan tidak boleh zakat tersebut ditasarrufkan atau disalurkan kecuali kepada orang yang merdeka muslim yang disifati dengan salah satu golongan yang ada 8 golongan. Ini mustahik zakat itu, yaitu orang yang seperti orang fakir dan miskin dan keberadaan mereka bukan termasuk dari golongan Bani Hashim dan Bani Muthalib dan bukan tuan dari mereka, dan wajib meratakan zakat kepada mereka yang ada dari golongannya. Kemudian kita membahas tentang bab haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal hajju fahuwa khamisu arkanil islami wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurin wa kadza al umratu fil umri marratan bi syartil istita'ati wa hiya ayyamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dhahaban wa iyaban wa nafaqata man talzamuhu wa nafaqatahu ila ruju'ihi wa a'malul haji salasatu asya'a arkanun wa wajibatun wa sunanun. Adapun ibadah haji rukun Islam yang nomor 5, yaitu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, orang yang mukallaf dan merdeka. Begitu pula umroh dalam seumur hidup sekali dengan syarat yang mampu, yaitu hendaknya memiliki apa yang dibutuhkannya dan di dalam perjalanannya menuju haji. Kemudian biaya pergi dan pulangnya dan memiliki nafkah bagi orang yang wajib ia nafkahinya selama ia pergi haji sampai dia kembali. Selain harus ada bekal, selain harus ada kemampuan dari dirinya, haji juga diwajibkan untuk kita yang ingin melaksanakan haji itu sekiranya mampu untuk menafkahi orang-orang yang dalam naungan kita,
seperti anak atau sanak keluarga yang memang kita nafkahi, seperti itu. Dan adapun amalan ibadah haji yang dilakukannya ialah rukun, kewajiban dan sunah-sunahnya. Wa arkanu khamsatun al-ihramu wa huwa niyyatud dukhuli fil haji awil umrati wa yustahabbu ay yaqula ma'a dzalika nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihillahi ta'ala wa la yasihul ihramu bil haji illa fi ashhurih wa hiya syawalun wa dzulqa'dati wa ashru dzil hijjah wa akhiruha tulu'u fajri lailatin nahri wa baqil arkani al-wuqufu bi arafata wa tawaful ifadati wa sa'yu wal halqu awit taqsiru. Adapun rukun haji itu ada 5 perkara, yaitu yang pertama ihram. Ihram ialah niat masuk ke dalam ibadah haji atau umroh dan disunahkan sambil mengucapkan nawaitul hajja au umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dan tidaklah sah ihram dengan haji kecuali pada bulan-bulannya, yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan 10 Dzulhijjah. Dan akhir waktu tersebut adalah ketika muncul fajar pada malam Idul Adha. Dan selanjutnya wukuf di Arafah, tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima atau yang terakhir mencukur atau memotong rambut. Kemudian wa arkanul umrati hiya arkanul haji illa wukufa falaysa minha wa yajibu lil tawafi satrul aurati wa taharatu minal hadatsaini wa minan najasati wa an yakuna sab'u tawafatin fil masjidi wal baitu an yasarihi wa huwa kharijun anhu wa yajibu an yakuna sa'yu sab'an wa ba'da tawafin wa an yabda'a bis sofai wa takhtiman bil marwati. Adapun rukun umroh yaitu sama seperti rukunnya ibadah haji, kecuali wukuf di padang Arafah bukan termasuk dari rukun umroh. Dan wajib ketika tawaf, yang hal-hal wajib yang ketika dilakukan ketika tawaf adalah menutup aurat, suci dari 2 hadas serta najis, dan harus 7 putaran di dalam masjid, dan Makkah berada di samping kirinya, dan Ka'bah berada di samping kirinya, ia berada di luarnya. Dan wajib ketika sa'i harus 7 setelah tawaf, dan harus mulai dari Sofa dan diakhiri di Marwah. Kemudian al-jiba wa wajibatul haji al-ihramu minal miqati wal mabitu layali at-tashriqi bimina wa ramyu wa tawaful wada'i wa amma sunanu fakullu ma siwa arkani wal wajibati wa man taraka ruknan lam yasihha hajjuhu wa la yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bihi wa la yajburuhu damun wala ghairuhu. Salah satun minal arkani
la taf la tafutuhu madama hayyan wa hiya tawafu wa sa'yu wal halqu wa man taraka syai'an minal wajibati sahha hajjuhu wa lazimahu damun wa alaihi ithmun illam ya'dzar wa man taraka syai'an minas sunani fala syai'a alaihi falakin tafutuhul fadilata. Oke. Selanjutnya, adapun wajibnya haji ialah ihram dari mikot, kemudian menginap pada malam tasyrik di Mina, melempar jumroh dan tawaf wada. Sedangkan adapun kesunahannya haji itu adalah setiap amalan ibadah kecuali rukun dan kewajiban. Maka barang siapa yang meninggalkan rukun, maka tidak sah hajinya dan tidaklah ia lepas atau bebas dari ihramnya kecuali setelah melakukannya, dan tidak bisa ditambal atau diganti dengan denda atau selainnya. Dan tiga dari rukun tersebut tidak akan pernah terlewat selama masih hidup, yaitu tawaf, sa'i, dan mencukur atau halqu tadi. Siapa yang meninggalkan dari kewajibannya haji tetap sah dan wajib membayar denda dan baginya dosa kalau tidak ada uzur. Dan siapa yang meninggalkan dari kesunahannya tidak terkena apa-apa tetapi terlewatkan keutamaannya. Kemudian watahrumu satru ra'sir rajuli wa wajhul mar'ati al muhrimaini au ba'dihima wa izalatu dhufri wa sya'ri wa dahnu sya'ri ra'si wa lihyati wa tatayyubu jami'il badani wa yahrumu aqdun nikahi wal jima'u wa muqaddimatuhu wa itlafu kulli hayawanin bariyin wahsyiyin ma'kulin wal mar'atu karrajuli fil muharramati. Dan haram menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajah bagi perempuan ketika mereka berihram. Kemudian menutup keseluruhan atau sebagiannya, memotong kuku dan rambut, memakai minyak pada rambut, kepala dan jenggot, dan memakai wewangian di seluruh badan. Dan dilarang atau haram akad nikah, jima dan permulaannya, merusak binatang daratan yang buas yang boleh dimakan. Berburu binatang darat yang buas yang boleh dimakan. Dan orang perempuan sama seperti orang laki-laki di dalam larangan-larangannya. Jadi banyak sekali yang telah disampaikan oleh saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya bacakan tadi dapat diambil manfaatnya. Semoga juga dapat ilmu yang bermanfaat dan kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, saya Fadli Azan Syamilah. Terima kasih atas perhatian yang telah kalian berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu yarḍu ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.